Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang sistem endokrin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marta Vena Kusumawardani dan teman-teman saya yang bernama Dian Fitri Nur Aisyah, Helmi Hardias Putra, dan Nadia Fauziah Nasih. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan kumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mengatur proses seperti pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi dan fungsi seksual, metabolisme, mood, dan tidur. Selanjutnya, fungsi sistem endokrin. Yang pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Selanjutnya, klasifikasi hormon. Yang pertama, hormon perkembangan. Yang kedua, hormon metabolisme. Yang ketiga, hormon tropik. Yang keempat, hormon pengatur metabolisme air dan mineral atau kalsitonin. Kemudian berikut adalah kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin dan hormon yang dihasilkan. Kelenjar endokrin yang pertama yaitu hipofisis, yang kedua kelenjar tiroid, yang ketiga kelenjar paratiroid, yang keempat kelenjar adrenal atau anak ginjal, yang kelima kelenjar pankreas, dan yang keenam kelenjar gonad, ovarium, testis. Kelenjar sistem endokrin yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter kira-kira 1,3 cm. Kelenjar hipofisis terdiri dari 3 lobus. Yang pertama, lobus anterior. Lobus anterior terdiri dari jaringan epitel kelenjar sehingga disebut juga adenohipofisis. Hipofisis anterior mengeluarkan beberapa hormon, yaitu yang pertama growth hormone atau somatotropik. Hormon ini berfungsi merangsang pertumbuhan tulang dan lemak serta meningkatkan sintesis protein. Kekurangan hormon ini pada anak-anak menyebabkan kekerdilan. Jika kelebihan akan menyebabkan pertumbuhan raksasa atau gigantisme. Jika kelebihan terjadi pada orang dewasa, maka akan menyebabkan pertumbuhan tidak seimbang pada tulang jari tangan, kaki, rahang, dan lain-lain. Kemudian hormon yang dihasilkan yang kedua yaitu thyroid stimulating hormone atau TSH yang berfungsi mengendalikan kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroksin, menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan tiroid. Kemudian yang ketiga yaitu hormon adrenokortikotropik hormone atau ACTH yang berfungsi mengontrol pertumbuhan dan perkembangan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan glukokortikoid atau hormon yang dihasilkan untuk metabolisme karbohidrat. Kemudian hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ini terdapat pada pria maupun wanita. Yang ada di keduanya yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi merangsang perkembangan folikel degraf di ovarium dan pembentukan spermatozoa di testis. Kemudian hormon yang terdapat pada wanita yaitu hormon luteinizing hormone atau LH yang berfungsi mempengaruhi pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan progesteron. Kemudian pada laki-laki yaitu interstitial cell stimulating hormone atau ICSH
yang berfungsi merangsang sel-sel interstitial testis untuk memproduksi testosteron dan androgen. Kemudian hormon yang dihasilkan selanjutnya yaitu hormon prolaktin atau PRL yang berfungsi membantu proses kelahiran dan memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu pada wanita. Kemudian kelenjar hipofisis yang kedua yaitu lobus posterior. Kelenjar hipofisis posterior terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut juga neurohipofisis. Secara fungsional dan anatomis, hipofisis posterior sebenarnya merupakan perpanjangan dari hipotalamus. Kelenjar hipofisis ini menghasilkan dua hormon, yaitu yang pertama oksitosin dan yang kedua antidiuretik hormon atau ADH. Oksitosin berfungsi menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses melahirkan. Kemudian hormon ADH berfungsi menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah. Kemudian kelenjar hipofisis yang ketiga yaitu lobus intermediate. Kelenjar ini menghasilkan hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone yang berfungsi mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Jika kelebihan hormon ini akan menyebabkan kulit menjadi hitam. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kemudian ada kelenjar tiroid. Kelenjar yang terdapat di leher depan sebelah bawah jakun dan terdiri dari dua buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, yang berfungsi sebagai mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Kedua, yaitu hormon triodontironin, yang berperan dalam distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga, ada hormon kalsitonin, menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Lanjut. Kelenjar paratiroid. Berjumlah 4 buah terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan paratormon atau PTH yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur absorpsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium oleh ginjal, dan pelepasan kalsium dari tulang. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal dan dengan cara menginduksikan sel-sel tulang osteoklas untuk merombak matriks bermineral pada osteoklas untuk merombak matriks bermineral pada tulang sejati dan melepaskan kalsium ke dalam darah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Radia Fauzianasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang berbentuk bola atau topi yang menempel pada bagian atas ginjal. Pada setiap ginjal terdapat satu kelenjar suprarenalis dan terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan medula adrenal dan korteks adrenal. Korteks adrenal sendiri berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf otonom, menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Korteks adrenal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, zona glomerulosa, lapisan luar yang menghasilkan aldosteron atau mineralokortikoid yang berfungsi meningkatkan ekskresi ion kalium di ginjal, kemudian meningkatkan retensi natrium di kelenjar keringat dan saluran pencernaan. Yang kedua, zona vasikulati atau lapisan tengah menghasilkan kortikosteroid yang fungsinya adalah meningkatkan kegiatan metabolisme, meningkatkan ambang neuron SSP, meningkatkan sekresi asam lambung, menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, dan menghambat pelepasan histamin dalam reaksi alergi. Yang ketiga yaitu zona retikularis yang menghasilkan androgen, tidak mempunyai efek maskulinisasi yang berarti, dan estrogen yang tidak mempunyai efek feminisasi yang berarti.
Yang selanjutnya adalah kelenjar pankreas, terletak di retroperitoneal rongga abdomen bagian atas, terbentang horizontal dari duodenum ke lien atau organ limfatik. Jaringan utama pankreas terdiri atas sel asini dan pulau Langerhans. Sel asini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Kemudian untuk pulau Langerhans terdiri dari sel alfa, beta, dan delta. Sel alfa menghasilkan glukagon yang berfungsi meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, dan asam amino dari tempat cadangannya ke dalam darah. Kemudian yang kedua sel beta, fungsinya adalah mensekresi insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa dalam hati. Yang terakhir yaitu sel delta atau sel gamma yang berfungsi untuk mensekresi somatostatin yang berpengaruh menekan GH, pengosongan lambung, sekresi asam lambung, dan kontraksi bladder. Yang terakhir adalah kelenjar gonad yang terdiri dari ovarium dan testis. Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan hormon progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh follicle the graft dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Yang kedua yaitu testis. Testis pada mamalia terdiri dari tubulus yang dilapisi oleh sel-sel benih atau sel germinal. Tubulus ini dikenal dengan tubulus seminiferus. Kemudian, testis berfungsi untuk mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang kematangan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria. Misalnya, pertumbuhan kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan membesarnya suara. Sekresi hormon tersebut dirangsang oleh ICTH yang dihasilkan oleh hipofisis sebagai bagian anterior. Sewaktu pubertas, hipofisis anterior memproduksi gonadotropin, yaitu hormon FSH dan LH. Sekresi kedua hormon ini dipengaruhi oleh GnRF atau gonadotropin releasing factor yang berasal dari hipotalamus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.